Sejarah keberadaan masyarakat adat Kuntu dilalui dengan beberapa fase, yaitu fase awal dan Kesultanan Kuntu. Tidak sampai seabad setelah wafatnya Nabi Muhammad, agama Islam telah menjejakkan kakinya di Nusantara, yakni melalui hubungan dagang antara Kekhalifahan Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi di Damaskus dengan Kerajaan Sriwijaya Jambi, sebelum Sriwijaya Palembang. Melalui hubungan itu pada tahun 718 Masehi, Sri Maharaja Sirindrawarman masuk Islam, sehingga wilayah sentral produksi merica Nusantara yang telah terkenal sejak tahun 500-an, seperti daerah Batanghari, Jambi, Kuntu Kampar, Minangkabau, dan Aceh Barat, secara de facto berada dalam kekuasaan kerajaan Islam yang tunduk kepada Khalifah Bani Umayyah. Namun 4 tahun setelah kejadian itu, Kerajaan dinasti Tang Cina merebut semua wilayah penghasil merica Nusantara. Kerajaan Sriwijaya Jambi yang telah Islam di bumi hanguskan, diganti dengan munculnya Kerajaan Sriwijaya Palembang, yang beragama Buddha Mahayana di bawah kekuasaan dinasti Sailendra. Sedangkan di Jambi sendiri saat itu berdiri Kerajaan Dharmasraya yang juga beragama Buddha. Akibatnya, hampir selama 400 tahun kemudian pada tahun 730-1128 Masehi, perkembangan Islam, khususnya di Kepulauan Sumatera nyaris terhenti. Di masa inilah dalam ungkapan masyarakat Kuntu dikenal istilah apik tupai panggang kaluang. Untunglah sesudah itu di Mesir berdiri Kekhalifahan Bani Fatimiyah pada tahun 976-1168, melanjutkan usaha monopoli perdagangan di wilayah Sumatera, yang secara berturut-turut berhasil merebut kembali sentral penghasil merica di muara Sungai Pasai, dan di hulu Sungai Kampar Kiri. Di wilayah ini kemudian dibentuk Kesyah Bandaran Daya Pasai, 1128-1204, yang tunduk di bawah kekuasaan Bani Fatimiyah di Mesir, sebagai pelabuhan Islam pertama di Kepulauan Nusantara, khusus untuk wilayah di sekitar muara Sungai Kampar Kiri, yang merupakan sentra penghasil rempah terbesar. Melalui Kesyah Bandaran Daya Pasai, Kekhalifahan Bani Fatimiyah menempatkan satu pasukan tentara di bawah komando Panglima Zulfikar Al-Kamil. Setelah 23 tahun Kekhalifahan Bani Fatimiyah diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, 1168. Kesyah Bandaran Daya Pasai yang dipimpin oleh Laksamana Kafrawi Al-Kamil berada dalam kevakuman pemerintahan induk. Akibatnya, pada tahun 1191 pasukan Zulfikar Al-Kamil di muara Sungai Kampar Kiri ini dipukul mundur oleh tentara Dharmasraya Jambi. Tahun 1191 merupakan tahun wafatnya Syekh Burhanuddin yang dimakamkan di Kuntu. Apakah dia Zulfikar Al-Kamil atau hanya kebetulan? Wallahu a'lam. Pada tahun 1204, kondisi Laksamana Kafrawi Al-Kamil yang sudah tua, ditambah hilangnya pusat pemerintahan Bani Fatimiyah di Mesir, dimanfaatkan oleh Kapten Johan Jani, Panglima kapal perang Kesyah Bandaran Daya Pasai untuk memberontak, hingga Laksamana Kafrawi Al-Kamil terbunuh, dan Johan Jani mengangkat dirinya sebagai Laksamana Daya Pasai, sekaligus merubah status Daya Pasai dari Kesyah Bandaran menjadi kerajaan utuh. Ia menjadi Raja Daya Pasai pertama dengan gelar Tuanku Sri Sultan Johan Jani Alamsah. Meskipun Daya Pasai adalah kerajaan Islam, tapi bukan kerajaan nasional Indonesia, sebab Laksamana Johan Jani atau
Tuanku Sri Sultan Johan Jani Alamsah, dan para penerusnya adalah orang-orang Gujarat, India. Mungkin inilah sebabnya Dayapasai tidak disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudera Pasai sendiri berdiri pada tahun 1285, yakni setelah kerajaan Dayapasai hancur lebur dihantam gempuran dari dua arah, yakni dari darat oleh pasukan Marasilu alias Iskandar Malik, yang memimpin kelompok Muslim pribumi dari Batak Aceh Gayo, dan dari laut diserang oleh armada dari Kekhalifahan Bani Mamaluk, yang dipimpin oleh Laksamana Ismail As-Siddiq. Pada saat yang sama, armada Tamyang pimpinan Laksamana Yusuf Kayamuddin, yang bekerja sama dengan pasukan perang dinasti Yuang, berusaha menyerang pasukan Iskandar Malik. Namun, keduanya berhasil dihancurkan oleh armada Perlak di bawah komando Laksamana Muhammad Amin. Muhammad Amin sendiri adalah ayah tiri dari Marasilu, sehingga berdasarkan persetujuan Muhammad Amin, Marasilu atau Iskandar Malik dinobatkan oleh Laksamana Ismail menjadi raja di Pasai, yang berganti nama menjadi Kerajaan Samudera Pasai, dengan gelar Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikul Saleh memiliki dua orang putra, yakni Pangeran Malik Tahir dan Pangeran Malikul Mansur. Sepeninggal Malikul Saleh, Pangeran Malik Tahir naik tahta pada tahun 1296 sampai 1327, memimpin Samudera Pasai. Sedangkan Pangeran Malikul Mansur yang menikahi salah seorang cucu dari Sultan Bahauddin Kamil, yakni Putri Nur Alam Kumalasari, memilih untuk tinggal dan memimpin di wilayah muara Sungai Barumun sejak tahun 1295, setahun sebelum pengangkatan Malik Tahir menjadi Raja Samudera Pasai kedua. Entah karena pengaruh faham Sunni yang dianut oleh istrinya, Pangeran Malikul Mansur akhirnya membangkang pada kerajaan Samudera Pasai, yang saat itu dipimpin oleh saudaranya yang berfaham Syiah, sehingga pada tahun 1299, Malikul Mansur mendirikan Kesultanan Arubarumun, guna menghindari perang saudara, serta khawatir dengan sabotase dari orang-orang Gujarat India, bekas kerajaan Dayapasai yang mengincar menjadi Raja Dayapasai ke-7. Akhirnya kerajaan dibagi dua, menjadi Kerajaan Samudera Pasai, dan Kerajaan Arubarumun, yang wilayahnya dibatasi oleh Sungai Tamyang Aceh. Pada masa yang sama, yakni sekitar tahun 1275 sampai 1289, Kerajaan Singosari di Jawa melakukan ekspansi besar-besaran dalam mengambil alih kendali perdagangan rempah-rempah Sumatera melalui sebuah gerakan yang dikenal dengan istilah Pamalayu Expedition. Akhirnya gerakan ini berhasil mengambil alih wilayah pusat produksi rempah di Kuntu Kampar, namun tidak berhasil menjatuhkan kerajaan Samudera Pasai dan Arubarumun. Pada tahun 1292, Kerajaan Singosari di Jawa Timur ditumbangkan oleh Kerajaan Kediri, yang kemudian juga musnah oleh Kerajaan Majapahit. Akibatnya, sisa bala tentara Singosari dalam Pamalayu Expedition, yang berada di Kuntu Kampar, menjadi terisolasi dari induknya yang telah musnah, sehingga Sultan Malikul Mansur, Raja Arubarumun dengan mudah merebut kembali wilayah Kuntu Kampar, nyaris tanpa perlawanan dan dibiarkan pula oleh pihak Samudera Pasai, yang sejak tahun 1279 Kerajaan Perlak sebagai induknya telah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Atas dasar itulah, kemudian Sultan Malikul Mansur, Raja Arubarumun mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Kuntu Kampar, sebagai kerajaan kecil, semacam provinsi, di bawah Kesultanan Arubarumun. Sultan Malikul Mansur mengangkat putranya, Sultan Said Amanullah Perkasa Alam, sebagai Sultan Kuntu yang pertama. Menurut buku Tuan Kurau, menyebutkan Sultan Amanullah Perkasa Alam berwatak buruk
buruk, sombong, dan suka menindas penduduk setempat. Karena kesombongannya itu pula lah, bahkan dia tidak mau mengakui bahwa kakeknya, Sultan Malikus Saleh, Raja Samudera Pasai, adalah orang Sumatera, melainkan katanya, keturunan Iskandar Zulkarnain. Mitos inilah yang kemudian berkembang di wilayah Kesultanan Kuntu Kampar. Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar kiri dan kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut dengan Kuntu Darussalam, di masa lalu adalah daerah yang kaya penghasil lada, dan menjadi rebutan kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikit pun sisa masa kejayaan. Kesultanan Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri, Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Kuntu di masa dahulu adalah sebuah daerah yang sangat strategis, baik dalam perjalanan sungai maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai, adalah ditemukannya 4 buah pandam perkuburan yang tua sekali, sehingga hampir seluruh batu nisan yang umumnya terbuat dari kayu sungkai, sudah membatu. Litifikasi. Salah satu di antara makam-makam tua itu, makam Syekh Burhanuddin, penyiar agama Islam dan guru besar Tarekat Naksabandiyah, yang terdapat di Kuntu. Makam itu berada dekat Batang Sebayang. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir tahun 530 Hijrah, atau 1111 Masehi, di Makkah Al-Mukarramah, dan meninggal pada 610 Hijrah atau 1191 Masehi. Menurut buku sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis dari Universitas Riau terbitan tahun 1998 per 1999. Kuntu adalah daerah yang pertama-tama di Riau yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau. Karena daerah lembah Sungai Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia, dalam periode antara pada tahun 500–1400 Masehi, zaman dahulu. Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur, dan berperan sebagai gudang penyedia bahan baku lada, rempah-rempah, dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai, dengan pasar besarnya di Gujarat. Kuntu juga adalah wilayah yang strategis, sebab terletak terbuka ke Selat Melaka,